Halo, apa kabar dulur? Jadi 7 bulan yang lalu saya pernah membuat video yaitu cara stek ranting dan cara membuat bahan bonsai dari ranting. Jadi ini adalah hasil dari pembuatan bahan bonsai dari kasta terendah, istilahnya di bonsai Kimeng, tetapi seni itu tidak memandang dari mana asalnya ya. Ini hasil dari stek ranting 7 bulan yang lalu. Akan kita buat bonsai cantik-cantikan dulu untuk proses kedepannya dan selanjutnya. Nah ini kawan-kawan, bahan bonsai dari stek ranting Kimeng. Kalau dilihat dari dekat, jadi ini masih jauh dari kata bonsai. Ini masih pembuatan bahan bonsai. Dan yang baru menemukan channel saya untuk bahan bonsai stek ranting Kimeng, itu sudah ada videonya kawan-kawan ya, cara stek dan cara membuat gerak dasar. Jadi membuat seni bonsai atau kita menyukai bonsai itu seperti kita berpariwisata kawan-kawan. Jadi kawan-kawan kalau bayangkan kalau berpariwisata, kita akan melakukan perjalanan. Sebelum kita sampai tujuan atau tempat wisatanya, kita juga akan menikmati perjalanannya dan harus menikmati perjalanannya. Di perjalanan itu kita bisa pilih mau lewat udara, mau naik kereta, naik bis, ataupun membawa kendaraan pribadi. Intinya kalau kita niat berpariwisata, tentunya kepuasan hati yang kita tuju ya kawan-kawan. Jadi pengorbanan uang dan waktu itu pasti kalau kita berpariwisata. Dan kalau mau mencari uang di sektor pariwisata, jadilah agen travel, jadilah guide-nya, ataupun kalau bisa bikinlah tempat pariwisatanya. Jadi kalau teman-teman menyukai bonsai, itu puaskan hati kawan-kawan dahulu. Jadi kalau menyukai bonsai niatnya untuk mencari uang, jadilah pedagangnya, atau bisa pembibitannya, atau bisa kita membuat lapaknya sekalian. Dan kalau kita akan berpariwisata, tentunya kita akan mencari informasi tempat wisatanya seperti apa, kita harusnya naik apa, kita nginepnya di mana, harga makanan di sana berapa. Itu bisa kita cari di YouTube atau teman-teman kita yang sudah pernah ke tempat wisata tersebut. Sama juga dengan bonsai. Jadi kalau kita ingin mencapai kepuasan hati di akhir nanti, kita bisa cari informasi cara pembuatannya di YouTube, atau kita bisa konsultasi dengan teman-teman di sekitar lingkungan kita atau daerah kita yang ahli dalam seni ngebonsai. Dan tentunya informasi akan bermacam-macam yang masuk. Jadi informasi kita mencari tahu bagaimana cara membuat bonsai itu sama dengan informasi kita mencari tahu bagaimana tempat wisata yang akan kita tuju. Jadi kalau bisa semua informasi ditampung. Nanti setelah kita menampung semua informasi itu, kita biasanya bisa membuat hal-hal baru. Misalnya kalau kita mau rekreasi ke Jakarta, sedangkan kita orang Surabaya, tentunya kita akan mencari informasi bagaimana cara cepat sampai Jakarta, dan bagaimana kalau bisa kita seirit mungkin mengeluarkan uang. Nanti informasi yang masuk pasti akan yang pertama lewat saja jalan tol, kan gitu.
Dan tentunya kalau lewat jalan tol biaya akan lebih besar. Maka kita akan cari informasi lagi bagaimana kalau ke Jakarta biayanya supaya irit. Nanti pasti jawabannya lewat bawah saja, jangan lewat jalan tol. Dari situ kita bisa menggabungkan, misalkan kita lakukan perjalanan malam. Kalau malam kan sepi, jadi dari Surabaya ke Semarangnya kita lewat bawah, tapi perjalanan kita lakukan malam hari. Dari Semarang ke Jakartanya baru kita lewat jalan tol. Nah, di situ kita sudah bisa menemukan cara cepat dan ngirit yang baru untuk sampai Jakarta. Seperti halnya kita membuat bonsai. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan bonsai dengan cepat? Tentunya kalau ingin cepat ya beli setengah jadi, bahan sudah setengah matang, baru kita matangkan sendiri. Itu mungkin cara yang cepat. Atau dengan teknik itu bisa contohnya pecah batang ataupun penggabungan. Nah, dari situ kita harus bisa mengolah informasi itu supaya kita bisa membuat hal-hal baru. Misalkan pecah batang, lalu samping-sampingnya kita kasih gabungan. Nah, itu adalah cara baru dan hal baru untuk membuat bonsai tentunya. Dan kalau bisa buatlah bonsai-bonsai model baru yang tentunya belum ada sama sekali, atau gerak dasar baru. Oke kan, jadi bahan bonsai ini memang benar-benar dari stek ranting kimeng yang sisa potong-potongan kecil itu saya tancap-tancapkan di pasir, lalu saya gabungkan dan akhirnya menjadi bonsai seperti ini. Bukan bonsai ya, ini masih bahan bonsai. Dari sini kita bisa belajar, jadi membuat bonsai yang bagus di dalam arti tujuannya membuat bonsai yang bagus, maka kita harus menikmati juga pembuatannya dan pertumbuhannya. Karena kalau kita tidak menikmati itu, nanti kita bisa bosan, ataupun pohon ini nanti bisa-bisa tidak terawat. Jadi kalau di contoh di pariwisata tadi, kita juga harus menikmati perjalanannya. Dan bahan bonsai ini tentunya sangatlah murah. Dalam arti murah itu kan ranting-ranting sebesar lidi itu kalau di mana-mana potong-potongannya mungkin dibuang. Nah, ini saya jadikan bonsai. Dan kalau sudah jadi bonsai tentunya bukan hal murah lagi nantinya. Bukan cuma seninya juga, maksudnya seni bonsainya juga yang dinilai, tapi waktu kita membuatnya, terus tenaga, pikiran, itu kan ada nilainya juga. Oke kan, untuk konten kali ini, jadi ini hanya contoh ya kan. Jadi teman-teman yang biasa membuat bonsai, untuk video ini mungkin saya juga sama-sama belajar. Ini adalah sharing. Kalau saya membuat bonsai itu saya nikmati juga pembuatannya. Dan padahal kalau pohon-pohon seperti ini tentunya perlu pengepresan lagi ya kan. Kita press lagi. Jadi untungnya membuat bahan bonsai dari ranting, kita bisa membuat cabang langsung dengan anak cabang. Bahkan kita bisa
membuat ranting perantingan. Jadi enaknya dari situ. Dan untuk teman-teman yang belum pernah membuat bonsai sama sekali dan ingin mempunyai bonsai kimeng, saya rekomendasikan dengan cara setek ranting kimeng. Itu adalah cara yang mudah, aman, dan cepat seperti ini. Kalau ingin bonsainya besar, ya kita gabung cangkokannya, jangan rantingnya. Jadi seperti itu dulu ya kan. Nah, ini masih perjalanannya. Jadi untuk tujuannya itu masih jauh. Kita harus punya target. Bonsai ini nanti saya targetkan 4-5 tahun itu menjadi bonsai yang matang. Kalau ini masih perjalanannya. Sembari kita melakukan perjalanan, kita juga harus menikmati suasana di perjalanan itu. Tentunya dengan cara seperti ini. Oke, hari sudah maghrib, waktunya sholat maghrib di tempat saya ini. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga menginspirasi dan tentunya teman-teman harus membuat hal-hal baru dalam seni bonsai. Oke, jangan lupa like dan subscribe kalau suka dengan video ini. Dan saya akhiri, salam bonsai.